Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman, mari kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang cara mengatasi rasa takut dan grogi saat berbicara di depan umum. Berdiri di depan ruangan yang ramai dan menyampaikan pesan presentasi atau memberikan pidato di pernikahan orang yang dicintai bisa menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang. Jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan rasa takut akan penilaian adalah gejala-gejala kecemasan saat berbicara di depan umum dapat terjadi pada diri kita sendiri, bahkan pada orang yang paling hebat sekalipun. Jadi, bagaimana Anda bisa berdiri dengan penuh percaya diri di depan audiens dan menyampaikan pidato tanpa merasa lumpuh? Mengapa kita takut berbicara di depan umum? Ketakutan berbicara di depan umum yang dikenal sebagai glossophobia adalah bentuk umum dari gangguan kecemasan sosial yang ditandai dengan rasa takut yang kuat dan seringkali tidak rasional ketika harus berbicara di depan audiens. Ini lebih dari sekedar gugup biasa. Ini adalah ketakutan yang intens dan terkadang tidak rasional yang dapat terjadi saat harus berbicara di depan audiens dan seringkali meliputi gejala-gejala seperti gemetar, tidak terkendali, berkeringat, dan detak jantung yang berdegup kencang. Bagaimana ya cara mengatasi rasa takut berbicara di depan umum? Seperti banyak tantangan hidup lainnya, latihan dan kesabaran adalah kunci untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Kami telah tips-tips yang terbaik ke dalam Mulai Speak untuk membantu kalian membangun kepercayaan diri dan menghadapi rasa takut secara langsung. Contohnya, start with reflection, atau bisa disebut juga mulailah dengan refleksi diri. Luangkan waktu sejenak Anda untuk memahami rasa takut Anda dan aspek apa yang memicu kecemasan Anda. Apakah rasa yang takut melakukan kesalahan, kekhawatiran tentang bagaimana orang lain memandang Anda, atau tekanan karena menjadi pusat perhatian? Dan yang kedua, prepare and practice, atau bisa disebut dengan persiapan dan berlatih. Setelah Anda mengidentifikasi pemicunya, langkah selanjutnya adalah mengenai persiapan. Apa yang Anda dapat persiapan untuk mengatasi pemicu tersebut? Bagi sebagian orang, meneliti dan memahami subjek secara menyeluruh akan membantu Anda berbicara dengan penuh wibawa dan percaya diri. Sementara sebagian orang lainnya berlatih secara rutin untuk membangun keakraban dengan materi yang akan dibawakan. Metode-metode ini tidak hanya meningkatkan penyampaian, tetapi juga menanamkan rasa siap dan aman. Dan juga pada gilirannya akan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, expect imperfection, atau bisa disebut juga mengharapkan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu adalah tujuan yang tidak realistis dan justru akan meningkatkan kecemasan Anda. Untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum, menerima ketidaksempurnaan dengan mengapresiasi kemajuan Anda dan terus mencari kesempatan belajar akan sangat membantu Anda. Entah itu dari Cideyang canggung atau sesekali tersandung pada kata-kata Anda. Ini adalah kesempatan untuk membantu Anda tumbuh menjadi pembicara yang lebih percaya diri. Dan yang keempat, always be yourself, atau bisa disebut juga selalu menjadi diri sendiri. Sambil mempertahankan sikap profesional, pastikan Anda selalu ingat untuk menjadi diri sendiri. Meniru gaya presentasi orang lain dapat membuat Anda terlihat tidak alami dan tidak tulus.
Jadi, pilihan kata-kata, frasa, dan gerak tubuh yang lebih alami bagi Anda. Setelah Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda akan merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri dalam setiap aspek kehidupan Anda. Dan yang kelima, keep your focus. Tetap fokus. Jika Anda merasa sadar diri sebelum presentasi, alihkan fokus Anda dari pikiran Anda ke tujuan Anda berada di sana. Entah itu dari presentasi penjualan, presentasi internal, atau melaporkan angka-angka. Ingatlah bahwa audiensi Anda berada di sana untuk mendapatkan wawasan dan informasi. Pergeseran fokus ini dapat membantu Anda keluar dari pikiran Anda dan fokus untuk menyelesaikan tugas berbicara di depan umum, bukan pada kesadaran diri dan kecemasan Anda. Kesimpulannya, perjalanan untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum mungkin tidak akan berlangsung cepat. Ini merupakan perjalanan transformatif yang membutuhkan kesadaran diri, pemahaman, dan implementasi strategis. Ingat, jangan merasa gugup adalah hal yang wajar. Namun, dengan dedikasi dan latihan, Anda bisa mengubah rasa takut tersebut menjadi rasa percaya diri dan menjadi pembicara yang bermanfaat. Oke, dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan pada pidato kali ini, semoga bermanfaat bagi kita yang berusaha belajar supaya bisa lebih semangat dan percaya diri dalam menghadapi permasalahan saat berbicara di depan umum. Jika baik, maka ambillah, dan jika itu sesuatu yang buruk, maka buanglah jauh-jauh. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.